Apa obat sakit hati? Berikut obat sakit hati 1. Cintai diri sendiri. Percaya atau tidak, saat putus dengan pasangan, salah satu cara terbaik yang dapat kamu lakukan untuk move on ialah dengan semakin mencintai diri sendiri. Mungkin ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi sangat penting. Percayalah bahwa kamu berhak mendapatkan yang terbaik dengan menjalani hubungan yang lebih baik. Jadi, maafkanlah segala kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan terhadap mantan pasangan. Hal ini karena menjadi bagian dari mencintai diri sendiri. Jadi, sebisa mungkin untuk hindari menyalahkan diri sendiri saat hubungan yang kamu jalani tidak berhasil dan harus berakhir begitu saja. Terima juga segala kesalahan yang telah lalu, baik dari diri maupun dari pasangan. Perbaiki kesalahan-kesalahan ini agar dapat menjalani hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. 2. Terbuka terhadap perasaan sedih dan sakit hati. Tidak sedikit orang yang lebih memilih untuk berpura-pura tak ada apa-apa saat putus dengan pasangan. Padahal, rasa sedih, marah, serta rasa kecewa harus bisa kamu terima secara terbuka, setidaknya untuk dirimu sendiri. Artinya, akuilah kepada diri sendiri bahwa kamu sedang merasa sedih, kecewa, atau marah pada situasi tersebut. Hal ini kemudian dapat menjadi cara terbaik untuk move on. Karena menerima perasaan-perasaan ini akan memudahkan untuk sembuh dari rasa sedih, kecewa, serta rasa marah tersebut. Selain itu, kamu juga tidak akan dapat menghadapinya tanpa merasakannya terlebih dahulu. Meski begitu, perlu diingat bahwa membiarkan diri merasakan perasaan ini tidak sama dengan membiarkan pikiran-pikiran negatif mengenai situasi tersebut hinggap serta berkuasa dalam kepala. 3. Jangan menyalahkan diri sendiri terlalu lama. Pola pikir tak bahagia, sedih, depresi, stres, pusing akan dirasakan saat pasangan memutuskan hubungan secara sepihak. Maka pihak yang diputuskan melakukan kritik yang terlalu keras kepada diri sendiri. Padahal, kritik adalah musuh besar yang datang dari dalam dirimu. Suara-suara negatif yang hidup dalam kepala ini kemudian harus dapat kamu kelola agar tidak menyakiti diri sendiri. Suara-suara ini justru menjerumuskan untuk merasa bersalah pada hubungan yang telah kandas. Merasa tak berguna serta tak berarti setelah pasangan memilih untuk pergi. Selain itu, hal ini juga akan membuat proses move on menjadi semakin sulit. Bukannya bangkit serta melangkah maju, kamu mungkin saja menjadi semakin terpuruk jika terus mendengarkannya dan membiarkan kritikan ini menguasai diri. Jadi, salah satu cara terbaik untuk move on adalah dengan tidak melakukan kritik terhadap diri sendiri. 4. Putus merupakan bagian kecil dari kehidupan. Putus hubungan dengan pasangan bukan berarti duniamu telah berakhir. Kamu boleh merasa sedih, namun jangan menganggap akhir dari hubungan sebagai akhir dari kehidupan. Setiap orang tentunya pernah mengalami situasi yang tak menyenangkan dalam hidup. Jika orang lain dapat melaluinya, maka kamu dapat melakukan hal yang sama. Saat ini, kamu mungkin masih merasa sedih, kesepian, kehilangan, serta berbagai perasaan lainnya. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, perasaan ini kemudian akan mereda serta sembuh. Dengan begitu, rasa sakit yang kamu alami saat ini dapat menjadi sebuah pelajaran berharga di kemudian hari. Itu sebabnya, salah satu cara move on terbaik adalah dengan menjadikan hubungan yang telah kandas sebagai bagian kecil, bukan pusat utama dari hidup. Percayalah bahwa kamu tak membutuhkan orang, benda, atau apapun untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. 5. Curahkan isi hati pada orang terdekat. Curhat. Curhat dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk move on. Kamu dapat menceritakan masalah yang tengah kamu alami kepada orang terdekat atau kepada psikolog. Ingat, pergi ke psikolog atau ahli kesehatan mental tidaklah menandakan bahwa kamu sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Setidaknya, saat berbagi pada orang lain, kamu tak akan merasa kesepian. Terlebih lagi, jika orang ini dapat bersimpati terhadap apa yang terjadi dan dapat membantumu melalui masa-masa sulit ini. Percayalah bahwa ada banyak orang yang ingin menemanimu di dalam kondisi tersebut. 6. Mempraktikkan mindfulness mencegah neuropati berpikir positif negatif demensia. Mindfulness merupakan suatu kemampuan untuk memahami, memberikan toleransi, serta menghadapi segala perasaan yang kamu miliki dengan cara yang baik. Selain itu,
Cara ini juga dapat membantumu untuk mengurangi stres dengan menerima perasaan dan pikiran tanpa menghakiminya. Hal ini sendiri dapat kamu lakukan sebagai cara move on terbaik. Mindfulness tidak melulu harus kamu lakukan melalui meditasi. Kamu juga dapat melakukannya dengan membiasakan diri menerima segala perasaan yang muncul. Namun tak selalu harus kamu percayai. Jadi, fokuslah saja terhadap hal-hal baik serta lupakan hal-hal yang buruk. Menurut Psycholife, hal ini kemudian akan sangat membantumu untuk segera move on dari pasangan serta hubungan yang telah lalu. Dengan begitu, kamu dapat menyambut kebahagiaan-kebahagiaan lain yang menanti. 7. Hapuslah kontak mantan. Kamu tak perlu berteman dengan mantan pasangan hanya untuk terlihat tegar. Lebih baik, utamakanlah perasaan hingga benar-benar pulih sebelum memutuskan apakah masih penting untuk menjalin hubungan yang baik dengannya. Ini juga menjadi cara move on terbaik yang patut kamu coba. Namun, ini bukan berarti kamu harus menghindari mantan pasangan selamanya. Jika beberapa tahun ke depan kamu sudah sembuh dari perasaan sedih dan kecewa kepadanya, kemungkinan berteman dengan mantan tentunya masih bisa terjadi.